Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha la tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa gurubillah wa thawabillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, meneruskan pelajaran kita kemarin, yaitu membahas terkait pembahasan Al-Qasamah yang akan dijelaskan dari kitab Fathul Qarib. Insyaallah Al-Qasamah kemarin dijelaskan bahwa diambil daripada Al-Qasam. Jadi Al-Qasamah diambil dari Al-Qasam, yaitu sumpah. Dan kemarin juga sudah dikasih gambaran ya, dimana gambarannya Al-Qasamah sampai ke pengadilan dan lain-lain. Al-Qasamah ini atau Qasamah ya, Qasamah ini bisa terlaksana dengan apabila dia itu memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama yaitu kauniha atau kaunuha min janibil mudda'i ibtidaan bi angkana hunaka lauthun. Jadi Qasamah ini sumpah sebanyak 50 di hadapan hakim, itu syaratnya harus dimulai oleh si penuduh ya, harus si penuduh dulu. Kapan si penuduh ini memulainya? Apabila di sana ada lauth. Jadi kemarin itu ketika menghadap ke hakim, Pak Abdurrahman sama Monik kemarin, Pak Monik, nanti hakim ngelihat kalau Pak Abdurrahman ini mempunyai lauth, maka nanti si hakim meminta untuk yang memulai sumpah, yaitu adalah Pak Abdurrahman ini. Nah. Yang kedua, wa halafal mudda'i khamsina yaminan. Dan Pak Abdurrahman tadi itu dia bersumpah sebanyak 50 kali. Sehingga kalau sumpahnya itu nggak nyampe 50, maka walaupun hanya kurang satu, contoh misal sumpahnya 49 kali, maka ini nggak disebut Qasamah. Atau seperti nggak memenuhi syarat yang pertama, yang disuruh sumpah duluan sama hakim ternyata simonik, maka ini berarti bukan kasus Qasamah, nggak bisa dijadiin Qasamah. Karena syaratnya tadi itu apa? Al-Qasamah itu harus si Abdurrahman dulu yang bersumpah, kemudian sumpahnya sebanyak 50 kali. Tentu ini nanti dituntun atau diperintahkan oleh hakim. Kapan hakim menyuruh Monik yang bersumpah duluan? Yaitu tadi, ketika si Pak Abdurrahman ini tidak mempunyai lauth. Gitu. Lauth kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi nanti hakim itu sebelum menyuruh sumpah, dia tanya dulu, ya Abdurrahman, ente punya lauth apa enggak? Gitu. Punya Pak Hakim? Ya khairus. Mulai ente sudah bersumpah, baru bersumpah 50. Itu Qasamah. Jadi kalau ente punya, enggak punya Pak Hakim. Oh ya sudah, kalau gini si Monik yang suruh bersumpah bahwa dia tidak membunuh. Maka kalau sudah Monik yang bersumpah, dimulai dari Monik maksudnya, maka itu bukan Qasamah lagi sudah. Paham ya? Kemudian di Bajuri ada begini. Si hakim pertama kan tanya ke Pak Abdurrahman, ya Abdurrahman, ente punya lauth? Dia bilang, iya Pak Hakim punya. Ayo ente sumpah. Nah, kemudian dia nggak mau sumpah. Nggak Pak Hakim, anak takut kalau urusan sumpah-sumpah. Dosanya besar, gini besar. Nggak mau lah. Intinya Pak Abdurrahman nggak mau disuruh sumpah. Lalu kemudian dilemparlah sama hakim sumpahnya itu kepada si Monik. Ya sudah kalau gitu ente aja Monik yang bersumpah. Ya kan? Si Monik juga nolak. Ya, si Monik juga menolak. Kata Monik, enggak bagaimana, anak juga begitu, anak urusan sumpah ini ngeri bagi anak gitu. Biar si Pak Abdurrahman aja wis Pak Hakim, katanya si Monik. Dibalik lagi ke Abdurrahman, ya sudah inti aja wis Abdurrahman yang sumpah. Lalu kemudian Abdurrahman sumpah sebanyak 50. Nah ini juga bukan Qasamah katanya. Kenapa? Karena penawaran sumpah yang dilakukan oleh hakim sudah sempat pindah ke Monik. Jadi syarat pertama itu tadi apa? Sumpah itu memang murni bersih
diawali, belum ada perpindahan, diawali daripada Abdurrahman. Kalau ini kan pindah-pindah, dari Abdurrahman tidak mau, terus ke Monik, dari Monik nanti ke Abdurrahman lagi. Nah, ke Abdurrahman lagi ini nggak disebut dengan qasamah, karena nggak disebut dengan ibtidaan, dianggap bukan ibtidaan begitu. Ya, begitu ya. Jadi intinya syaratnya tadi apa yang pertama? Sumpah 50, lauz, sumpah 50 ya. Sumpah 50 itu memang murni harus didahulukan, maksudnya dimulai ya. Harus dimulai dari pihak Abdurrahman, dari si Abdurrahman. Tanpa didahului oleh Monik atau tanpa ada perpindahan yang diajukan oleh hakim kepada si Monik. Lalu kapan ini Abdurrahman memulainya? Yaitu kalau dia mempunyai lauz. Ya. Kemudian ada tambahan. Segala bentuk sumpah ya, segala bentuk sumpah yang berhubungan dengan darah. Ini tambahan, ini bukan termasuk qasamah ya. Segala bentuk sumpah yang berhubungan dengan darah. Ya kan? Membunuh kan keluar darahnya itu. Memotong telinga, memotong tangan kan keluar darah. Nah, itu. Lalu kemudian nanti saling tuduh menuduh, lalu di situ nanti ada sumpah di hadapan hakim kan gitu. Segala bentuk sumpah untuk kasus darah. Nah, atau kasus apa? Menghilangkan fungsi. Dituduh menghilangkan pendengaran, dituduh untuk menghilangkan penglihatan gitu. Semua bentuk sumpah di kasus-kasus ini itu harus dilakukan sebanyak 50 kali. Jadi sumpah 50 kali itu nggak harus di qasamah saja. Kalau qasamah kan harus pembunuhan. Ya. Jadi sumpah 50 kali apa? Di semua sumpah-sumpah yang berhubungan dengan darah atau berhubungan dengan fungsional. Berbeda dengan sengketa yang terjadi dalam kasus harta. Misal ada dua orang bersengketa tanah, maka nanti cukup sumpahnya 1 kali. Gitu. Di Bajuri begitu. Qauluhu, adapun ucapannya musannif wahiyya ay al-qasamatu. Ya. Ya. Wahiyya dan adapun qasamah. Aimanud dima'i, yaitu adalah dama ya. Aimanud dama, yaitu adalah sumpah-sumpah atau beberapa sumpah dalam kasus darah. Dalam kasus darah. Tapi dikasih taklik, yang dimaksud darah di sini kalau di qasamah di pembunuhan ya. Karena qasamah nanti di Fathul Qorib dikatakan tidak bisa terjadi qasamah ini dalam kasus pemotongan anggota badan. Hanya di pembunuhan saja. Tapi ya itu, syaratnya itu tadi ya. Sumpah tadi itu harus 50 kali dan dimulai oleh siapa? Pak Abdurrahman. Dimulai oleh Pak Abdurrahman. Dalam artian apa tadi? Bukan dimulai oleh Monik atau belum ada perpindahan yang dilakukan oleh hakim, yang ditawarkan oleh hakim kepada Monik. Wa idza iktarona, dan apabila berbarengan. Apabila berbarengan, membarengi atau berbarengan. Bidak wad dami, dengan tuduhan kasus darah. Lausun, apa laus? Bimusallasatin, dengan titik 3 sa. Wahwa, dan adapun laus lugatan menurut bahasa ad-dha'fu, lemah. Nah, ini juga sudah dibahas, bukan dibahas ya, sudah dikasih gambaran kemarin. Jadi qasamah ini kan sumpah kan ya. Sumpah karena terjadi kasus pembunuhan. Sumpah ini kan pasti ada tuduhan nanti. Dakwa katanya ya. Ya contoh tadi itu, Pak Abdurrahman mendakwa Monik, menuduh Monik telah melakukan dam, telah melakukan pembunuhan atau meluncurkan darah. Ya. Jadi Pak Abdurrahman menuduh Monik. Dalam tuduhannya ini iktarona bilaus. Ya kan? Tuduhannya itu dibarengi atau Pak Abdurrahman mempunyai laus. Kan begitu? Kan contohnya begitu memang ya. Syaratnya kan begitu. Syaratnya Pak Abdurrahman ini mengajukan qasamah di hadapan hakim apabila dia itu mempunyai laus. Kalau dia nggak punya laus ya nggak ada. Kayak dikatakan idza iktarona bidak waddam lausun. Sumpah-sumpah kasus darah tadi tentang qasamah tadi itu bisa berlaku apabila tuduhan Pak Abdurrahman kepada Monik itu
dibarengi dengan adanya lauth. Ya maksudnya apabila Pak Abdurrahman punya lauth, gitu ya ulad. Tentu ini nanti ke hakim ya, indal hakim au naibihi. Jadi ini nanti terlaksananya prosesnya ini di hadapan hakim atau di naibnya hakim. Apa naib? Wakil ya. Karena dikatakan di Bajuri kosamah ini atau semacam seperti dakwah, segala bentuk dakwah, saling tuduh menuduh, baik dalam urusan harta, baik urusan termasuk dalam urusan kosamah, ini nggak bisa terlaksana kecuali kalau di hadapan siapa? Hakim atau di hadapan wakilnya hakim. Seperti kemarin juga sudah dijelaskan sama Ustaz, nggak bisa kalau cuma sumpah-sumpah di sawah, nggak bisa ya, harus di hadapan hakim ya ulad. Jadi ada tuduhan ya, Pak Abdurrahman menuduh siapa? Menuduh Monik di hadapan hakim, ya hakim, gitu. Wallahi demi Allah, saya ucapannya itu ucapan menuduh sudah. Pak Hakim, demi Allah, saya menyatakan bahwa saya menuduh atau saya menyatakan bahwa si Monik ini telah membunuh anak saya gitu. Itu kan ucapan menuduh ya. Pak Abdurrahman menuduh Monik telah melakukan apa? Pembunuhan. Ada 6 syarat ya. Tuduhan bisa terlaksana. Ya. Kan Pak Abdurrahman tadi menuduh Monik melakukan pembunuhan. Nah, tuduhannya Pak Abdurrahman ini bisa diterima oleh hakim apabila memenuhi 6 syarat. Yang pertama, tuduhan kosamah di sini yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman harus tafsil. Harus tafsil. Harus dijelaskan membunuhnya amat, syibih amat atau khotok. Sendirian atau berkelompok gitu. Jadi di hadapan hakim, Pak Abdurrahman nanti harus jelas. Pak Hakim, saya ke sini menjatuhkan tuduhan kepada Monik, yang mana Monik ini telah membunuh anak saya yang bernama Z, dan bentuk pembunuhannya dia harus ditafsir. Bentuk pembunuhannya dia sengaja Pak Hakim. Masuk ke pembunuhan yang amat. Karena senjatanya kemarin kalau di amat apa? Senjatanya memang menggunakan senjata yang bisa membunuh, pakai samurai Pak Hakim. Harus jelas. Atau mungkin khoto, atau mungkin syibih amat, dijelasin. Nggak cukup kalau saya menjatuhkan tuduhan kepada Monik, dia membunuh anak saya. Nggak cukup. Harus jelas. Jenis pembunuhannya itu gimana? Amat, khoto, atau syibih amat. Sendirian atau berkelompok harus dijelaskan, itu kasih tahu ke hakim, harus tafsil ya. Kalau Pak Abdurrahman nggak mentafsil gimana? Maka dihimbau, disunahkan bagi si hakim untuk memintanya. Jelasin Pak Abdurrahman, jangan cuma seperti itu. Gitu ya. Pak Hakim minta seperti itu. Yang kedua, jadi syarat pertama harus apa? Tafsil. Syarat yang kedua, tuduhan yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman kepada Monik itu lafadznya harus lafadz atau tuduhannya itu harus mulzimah. Mulzimah itu maksudnya gimana? Yaitu tuduhan yang mengharuskan si Monik nanti kena hukuman. Ya, mengharuskan si Monik kena hukuman. Kena vonis. Gitu. Karena nanti ada lafadz tuduhan atau kalimat tuduhan yang nanti mengakibatkan gak divonis yang dituduh, gitu, gak didengar sama hakim, artinya jadi tolak. Jadi si siapa ini, si Abdurrahman ini harus mengajukan tuduhan di depan hakim itu dengan kalimat yang sekiranya nanti didengar atau dianggap, sehingga Pak Hakim nanti dengan tegas akan menvonis si Monik ini melakukan kejahatan. Begitu. Pak Hakim, saya menjatuhkan tuduhan atau saya menuduh, saya menyatakan bahwa Monik ini membunuh anak saya dengan pembunuhan yang amat atau pembunuhan yang khoto. Amat lah kita contohkan, dengan pembunuhan yang amat. Oleh karena itu saya menuntut, begitu, harus ada kalimat begitu. Harus jelas ya, mulzimah. Oleh karena itu Pak Hakim, saya menuntut supaya si Monik ini dijatuhkan hukuman setimpal-timpalnya. Gitu. Jadi nggak boleh ada ihtimal. Ya di Bajuri dikatakan apa? Nggak boleh adanya ihtimal. Ihtimal apa? Kemungkinan. Meragukan. Lafadznya itu meragukan. Contoh, Pak Hakim, ini Monik kayaknya pembunuhnya si Monik ini Pak Hakim. Nah ini nggak bisa, ini ada ihtimal ini. Ya. Kayaknya si Monik ini amat atau khotok sih Pak Hakim. Kayaknya sih, gitu, nggak jelas ini ya. Maka ini dianggap tidak mulzimah karena adanya ihtimal.
Kemudian syarat yang ketiga, harus mentakyin. Jadi Pak Abdurrahman ini harus mentakyin, nyebut namanya, Monik bin siapa gitu. Harus, ini orangnya ini gitu. Bukan di depan hakim, saya menjatuhkan tuduhan kepada salah satu dari 5 orang itu Pak Hakim. Yang mana? Ya nggak tahu, pokoknya salah satu dari mereka. Nah, ini nggak sah ini. Ya, jadi harus tertuju kepada mentakyin gitu. Baik takyin ini 1 orang atau 2 orang, yang penting jelas. Kalau 3 orang misalnya, saya menjatuhkan tuduhan Pak Hakim kepada semua 3 orang ini, Monik, terus temannya ini, terus ini. Nah, itu namanya takyin. Tapi kalau salah satu dari mereka nggak nyebut nama, nggak mentakyin, maka ini nggak sah. Syarat yang keempat, tuduhan yang pertama. Misal kalau ada 2 tuduhan ini, lafaz tuduhan pertama jangan ditentang oleh lafaz tuduhan yang kedua atau yang ketiga atau seterusnya. Karena nanti di sikap hakim ya, sikap hakim itu nanti hakim itu kalau si al-mudda'i, si penuduh ini kok melakukan 2 lafaz tuduhan yang berbeda, maka semuanya harus ditolak sama hakim. Contoh, ngomong di depan Pak Hakim, Pak Hakim, yang saya menjatuhkan yang membunuh anak saya ini Monik. Lalu mungkin dapat bisikan dari siapa gitu, ternyata bukan Monik, misalnya siapa gitu. Pak ngomong, oh bukan Pak Hakim, ternyata yang membunuh anak saya itu adalah siapa? Misalnya temannya Monik gitu. Lafaz pertama dengan lafaz kedua berbeda, yang satu isinya Monik, yang satunya ini. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh adanya tanakut. Kenapa? Kalau tidak boleh? Karena nanti kalau terjadi seperti itu, harus bagi hakim menolak semuanya. Harus menolak pernyataan tuduhan ke Monik dan tuduhan kepada temannya Monik, ditolak sama hakim. Itu ini nggak jelas ini, itu dianggap tidak jelas sudah. Makanya kalau sebelum menghadap hakim seharusnya harus dirapikan dulu gitu ya. Harus dirapikan dulu, jangan sampai ada ketidakjelasan di hadapan Pak Hakim. Atau ini anak saya dibunuh oleh Monik ini Pak Hakim. Oh, ternyata Pak Hakim, mohon maaf, dibunuh oleh Monik dan teman-temannya juga. Yang pertama ngomong Monik sendirian, yang kedua ternyata ngomong Monik ternyata nggak sendirian. Ini bertentangan, nggak jelas bertentangan, maka nanti ditolak. Gitu. Yang kelima, syarat yang kelima, Pak Abdurrahman dan Monik itu harus sama-sama mukallaf. Dan yang keenam, Pak Abdurrahman sama Monik ini harus bukan ya. Pak Abdurrahman sama Monik bukan kafir harbi. Mukallaf ya berarti berakal kan? Berakal sama balik. Jadi kalau anak kecil ya nggak bisa berhadapan ke hakim. Nggak bisa. Kecuali nanti mungkin jadi saksi seperti kemarin contohnya itu bocil-bocil dihadirkan. Tapi kan bukan bocilnya itu yang berhadapan dengan hakim. Bocil hanya dijadiin saksi saja. Bukan sebagai mudda'i. Dan yang keenam tadi, Pak Abdurrahman sama Monik bukan kafir harbi. Karena nanti kalau kafir harbi, nggak perlu kosama-kosama. Kafir harbi itu nggak dipercayai. Hatta dia sumpah berapa kali, nggak dipegang ngomongnya. Gitu. Ya khair. Jadi itu ya. Qasama adalah sumpah 50 kali dalam kasus pembunuhan. Dan sumpah ini, tuduhan ini, sumpah atau tuduhan ini harus dibarengi dengan adanya lauth. Lauth ya. Apa lauth? Lauth dikatakan ad-dha'fu, lemah. Dan di Bajuri dibilang wal kuwatu, dan kuat. Bahkan dikatakan lauth ini kebanyakan ulama mengartikan kuat, bukan lemah. Berarti lauth itu adalah apa? Bukti yang kuat, bukan bukti yang lemah. Kebanyakan begitu. Jadi Pak Abdurrahman untuk mengajukan qasama 50 kali di hadapan hakim, sumpah, itu harus mempunyai bukti yang kuat. Gitu. Karena lauth ini pengertiannya ma huwa lauth? Lauth wa huwa ad-dha'fu wal quwwatu, begitu. Dan itu biasa sudah ya. Di bahasa Arab itu banyak seperti itu. Satu istilah pengertiannya itu saling bertentangan. Banyak itu, seperti itu banyak. Iya. Banyak itu di fikih itu, lupa Ustaz, seperti nanti bisa dimurojai. Jadi pengertiannya itu ya bertentangan gitu.
Ma huwa laut, laut itu adalah lemah dan kuat gitu. Kan bertentangan. Gitu. Makanya kebanyakan ulama memakai yang kuat. Berarti laut adalah bukti yang kuat gitu. Cuma di Fathul Qorib yang dipakai ad-dhaf. Itu menurut syariat, menurut lugatan. Adapun menurut syariat, wasyara'an dan adapun menurut syariat, qarinatun. Coba dibaca sedikit, bingung Ustaz di sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara'an qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i bi antu fi atil kal qarinatu fil qalbi sidqahu. Wa ila hadza. Ya, cukup. Wasyara'an dan menurut syariat, pengertiannya lauf ini, qarinatun. Itu suatu tanda, bukti. Tadulu yang menunjukkan apa qarinah tersebut ala sidqil mudda'i terhadap benarnya atau jujurnya si penuduh Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman harus mempunyai laut yang mana dengan laut tadi itu dia dianggap dinilai jujur, benar oleh Pak Hakim nanti. Kayak dikasih gambaran di sini bi antuki'a dengan sekiranya menjadikan menyebabkan tilkal qarinatu apa itu qarinah laut fil qalbi di dalam hati sidqahu menyebabkan apa sidqahu terhadap jujurnya atau kebenarannya al-mudda'i Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman harus mendatangkan laut supaya dia itu dianggap jujur gitu. Kalau nggak ada laut ya ditolak langsung sama hakim, nggak ada qasamah. Mungkin sumpah-sumpah biasa atau proses-proses biasa nanti. Proses persidangan biasa begitu ya. Jadi harus ada laut yang mana dengan adanya laut ini nanti menjadi pendukung bahwasanya si Pak Abdurrahman ini ternyata benar gitu. Laut di sini ada dua. Ada laut yang berupa tindakan haliyah, ada laut yang berupa maqaliyah, ucapan. Ya. Laut yang berupa tindakan atau keadaan gitu, bukan tindakan, keadaan. Laut yang berupa keadaan, misal si Z ini nggak ada yang melapor, nggak ada yang mengucapkan, nggak ada yang menyampaikan. Ya, nggak ada ucapan atau nggak ada yang menyampaikan kepada Abdurrahman terkait siapa yang membunuh. Cuma Z ini keadaan mayatnya dia berada di suatu tempat yang mana di tempat itu terpencil, hanya beberapa rumah saja, dan kebetulan Z sama mereka itu misal ada kasus, ada apa? Pernah terjadi permusuhan. Mati di situ. Nah, matinya Z di tempat itu sudah menjadi laut yang haliyatan. Keadaannya Z mati di situ, itu sudah dijadikan laut. Jadi nanti hakim, mana lautnya ente? Apa lautnya ente, Pak Abdurrahman? Anak punya laut, Pak Hakim. Apa? Ini anak saya ini mati di tempat itu. Mungkin yang paling pas kalau di zaman kita mati di gerbong kereta api, misalnya ya. Gerbong kereta api. Itu kan kecil itu, gerbong kereta api di belakang itu kan. Ternyata penumpangnya di situ satu gerbong itu mungkin cuma ada 10 orang. Termasuk Z di situ. Subhanallah, Pak Abdurrahman ini nunggu di stasiun itu. Ya. Nunggu anaknya datang. Keluar dari gerbong, anaknya mati. Yang keluar dari gerbong cuma 10 orang. Nah, ini. Tanpa ada laporan, maka keadaan matinya Z di dalam itu ini sudah menjadi laut, bisa mengajukan ke hakim nanti. Gitu ya. Bisa mengajukan ke hakim begitu. Dibunuh oleh 10 orang itu Pak Hakim. Gitu. Nanti prosesnya di pengadilan. Atau bisa berupa laut juga laporan maqaliyah. Seperti kemarin. Ya. Yang saya contohkan kemarin apa? Anak kecil, bocil-bocil melapor, saya Pak Abdurrahman saya ngelihat gitu. Intinya ada laporan ya. Bahkan dikatakan di Bajuri walaupun yang melapor itu orang fasik. Bahkan kalau orang kafir pun tetap diterima dijadi laut. Gitu. Diterima menjadi laut. Cuma diterima apakah nanti monik divonis dihukum apa enggak, ya itu kan diproses di pengadilan nanti. Ini membahas laut aja sudah. Jadi laut itu walaupun dari anak kecil tetap diterima, bisa dijadi laut. Atau laporannya dari perempuan, 2 wanita diterima, atau dari budak, atau dari 1 orang adil diterima gitu. Soalnya ketika kita berbicara tentang persaksian itu sebetulnya ketat ya. Di antaranya anak kecil nggak boleh bersaksi, kan nggak boleh anak kecil. Hukum asalnya itu nggak boleh anak kecil bersaksi gitu. Tapi kalau untuk hanya jadi laut boleh, bisa. Orang fasik bisa, orang kafir bisa diterima untuk jadi laut gitu.
Sehingga nanti ngomong sudah ke Pak Hakim, saya menuduh, saya menjatuhkan tuduhan kepada Monik. Misal contoh Monik ya, yang mana di gerbong kereta api, misal cuma anak saya dengan si Monik ini, atau yang Haliah itu. Atau saya dapat laporan Pak Hakim dari bocil-bocil itu, Makoliyah ini namanya. Dapat laus yang punya laus yang Makoliyah. Nah, dengan adanya laus ini, tuqi'atil qalqarinatu fil qalbi sidqahu. Hatinya Pak Hakim sudah mulai condong. Oh, 80% ternyata Abdurrahman ini benar, jujur sudah kalau gini. Wala budda ayyagliba ala dhanni sidquhu bitil qalqarinati katanya di Bajuri itu. Ya, sehingga Pak Hakim di sini apa? 80% sudah. Dzon ya. Dzon ini di atasnya 75. Ya, 80% Pak Hakim sudah condong Pak Abdurrahman ini berarti benar ini dengan adanya itu qarinah dengan laus itu tadi itu. Wa ila hadza, dan kepada penjelasan ini, maksudnya karena dengan adanya penjelasan ini asyara mengisyaratkan al-musannifu, siapa musannif? Musannif di sini Abi Suja biqaulihi, dengan ucapannya beliau musannif apa? Yaqa'u bihi, yaqa'u yang menjadi, jatuh, terlaksana, yang menjadi, yaqa'u yang menjadi ya, yaqa'u yang menjadi bihi dengan laus fin nafsi, dalam kasus pembunuhan jiwa, apa? Sidqul mudda'i, kejujuran atau kebenarannya mudda'i, yang mana dengan adanya laus dalam kasus tadi itu pembunuhan, dengan adanya laus maka yaqa'u sidqul mudda'i, maka kejujuran, kebenarannya Pak Abdurrahman bisa dibenarkan, terjadi. Yahsulu bisababil laus, dengan adanya laus maka terjadilah fi nufusin nasi sidqul mudda'i fi da'wahu al-qatla. Dengan adanya laut yaitu wis Pak Abdurrahman nanti disuruh bersumpah 50 kali. Kemudian di Bajuri dikatakan ya ulad, laut ini bisa gugur dengan 3 perkara. Yang pertama, apabila ada daripada ahli warisnya si korban yang saling tidak membenarkan. Bitakadzubil warasah katanya ya di Bajuri itu. Bitakadzubil warasah. Z mati, Pak Abdurrahman ke persidangan sama Monik tadi. Ternyata ditanya sama hakim, ya Pak Abdurrahman, siapa yang membunuh? Apa? Gimana? Pak Hakim, saya menjatuhkan vonis atau saya menjatuhkan tuduhan kepada Monik bahwa yang membunuh anak saya ini adalah Monik. Subhanallah, ahli waris yang lain daripada si Z, mungkin ibunya. Ibunya ngomong, bukan Pak Hakim. Sebenarnya Monik ini nggak membunuh. Nah ini, yang satu bilang membunuh, yang satu bilang nggak membunuh. Bertentangan ahli warisnya Z. Maka gugur laut tadi itu. Wah kalau gini ada usah wis, nggak gitu wis Pak Hakimnya ya, wis nggak usah, sudah nggak usah kosamaan ini, nggak ada laut ini, losnya batal. Gitu. Yang kedua, apa ya ulad? Yang kedua, si Monik ingkar, biingkaril mudda'a alaihi fi haqqihi. Ya kan? Si Monik ini mengingkari, tidak membenarkan tuduhan dengan adanya laut tadi itu. Laut tadi itu dituduh, disalahkan, diingkari sama Monik. Tentu ini nggak ngawur ya, nanti hakim mengecek juga apakah Monik ini jujur apa enggak. Ya. Apalagi zaman sekarang ada CCTV. Si Abdurrahman bilang, anak saya ini dibunuh sama Monik ini Pak Hakim. Si Monik bilang, mohon maaf Pak Hakim, waktu kejadian saya nggak ada di tempat itu. Nah ini kan tuduhan palsu ini namanya. Atau saya memang ada Pak Hakim di tempat itu, tapi anaknya ini Pak Hakim matinya itu bukan karena saya. Mungkin di gerbong kereta api ya. Memang saya cuma berdua sama dia. Tapi Pak Hakim, gerbong kereta apinya itu kan goyang-goyang. Terus dia itu kebentur kepalanya, misal. Alhasil mengingkari seperti itu, maka laus ditolak. Gitu. Tentu ini nggak langsung menolak ya. Nanti akan diseleksi atau dicek dulu sama hakim. Gitu. Makanya sulit jadi hakim itu sulit ya. Konsekuensinya itu berat. Atau mungkin kalau di Bajuri dibilang, "Aulastul ladzi ru'ya ma'ahu sikinul mulat tokhatu biddami ala ra'si." Gitu. Bukan saya Pak Hakim yang bawa pisau itu, orang lain mirip sama saya, bukan saya itu. Gitu. Maka kalau seperti ini gimana? Maka dikatakan di Bajuri fayusaddaqu biyaminih. Si Monik disuruh sumpah. Ya sudah, inti sumpah. Sumpah sekarang inti Monik. Wallahi bukan ana yang pembunuhnya, demi Allah bukan saya yang membunuh. Maka Monik menang sudah kalau seperti itu. Hanya nggak asal tuduh ya, nggak asal tuduh. Islam itu nggak mau seperti itu. Kemudian yang ketiga, kapan laut itu gugur? Yang pertama apa tadi? Laut gugur ketika ahli warisnya ada yang membantah. Yang kedua, ketika si Monik itu membantah. Yang ketiga, apabila lautnya itu global, nggak dirinci.
gitu. Jadi laus itu harus ngerinci ya berarti ya. Contoh seperti bocil tadi itu. Bocil, laporan bocil kan bisa jadi laus yang makoliyah kan. Jadi bocil ini harus ngerinci. Saya ngelihat sendiri bahwa si Monik ini membunuh dengan pembunuhan yang amat sengaja dia itu. Sengaja apa enggak, Cil? Sengaja Pak Hakim, sengaja Pak Abdurrahman mungkin gitu. Kok bisa kamu ngomong sengaja? Iya, saya ngelihat kok dibantai dia di depan saya gitu. Berarti amat. Gitu. Tapi kalau laporannya cuma, ya ini yang membunuh si Monik, si Z itu dibunuh sama Monik. Gitu toh. Ya anak gitu toh laporannya, maka ini love ditolak. Oh, ketat ya berarti ya, insyaallah. Nah, di sini bi an wujida, coba dibaca. Takut beda cetakan. Bi an wujida qatilun aw ba'duhu karasihi fi mahallatin munfasilatin an baladin kabirin kama fi rawdati wa asliha. Aw wujida fi qaryatin saghiratin li a'daihi wa la yusyarikuhum fil qaryatin. Ya, sudah. Nah, bi an wujida, ini contohnya apa tadi? Laus yang haliyah. Contohnya laus yang haliyah. Bi an wujida, dengan sekiranya didapati, dijumpai, qatilun, siapa orang yang terbunuh, Z. Si Z ini didapati, dijumpai. Au ba'duhu, atau sebagian daripada anggota badannya Z. Karosihi, seperti kepalanya Z. Fi mahallatin, di satu mahallah, di satu blok gitu ya. Atau yang paling pas, blok kecil, gang gitu ya. Mungkin gang gitu. Munfasilatin, ya blok aja, kasih blok. Fi mahallatin, di satu blok, munfasilatin, yang mana blok tersebut terpisah. An baladin, dari kotanya, dari kota besar, dari kota. Au wujida, atau didapati, dijumpai siapa Z, qatil, korban, fi qaryatin, di desa kecil, di desa sogirotin yang kecil. Terus setelah sogirotin apa? Wala yusyarikuhum fil qaryati. Au wujida, atau didapati siapa qatil, Z, fi qaryatin, di desa sogirotin yang kecil, li a'daihi, untuk musuh-musuhnya Z. Maksudnya di desa yang kecil tadi itu adalah ditempati oleh musuh-musuhnya Z. Wala yusyariku, dan tidak membersamai hum, kepadanya musuh-musuhnya Z, fil qaryah, menetap di dalam qaryah, di dalam desa tersebut, ghairuhum, siapa selainnya. Sudah, sampai itu aja Dars. Ini masalah apa tadi? Laus yang haliyah ini ya. Kalau yang makoliyah laporan tadi itu. Kalau yang makoliyah, sebetulnya kalau makoliyah itu nggak memandang tempat, mau dimanapun, yang penting ada laporan, maka di situ laus makoliyah. Kalau ini yang haliyah. Jadi Z ini dijumpai mayatnya, jenazahnya di mana? Di satu mahallah. Jadi ada dua ya, ada mahallah, ada qaryah ya. Kalau mahallah itu berarti blok gitu ya, kecil banget. Bahkan lebih kecil dari RT mungkin ya. Misal di bawah Gunung Semeru itu ada di situ ada 5 rumah, 5 keluarga, 5 rumah. Di daerah situ kan masuk ke daerah Lumajang gitu, atau masuk ke daerah Wonojiwo gitu. Jadi 5 rumah yang ada di bawahnya Semeru itu namanya mahallah. Mahallah yang munfasilah an balad. Mahallah ini berpisah, menyendiri gitu, munfaridah. Menyendiri, enggak gabung, an baladin, berpisah daripada balad-balad kan kemarin dicontohkan kecamatan gitu. Jadi mayatnya Z mungkin ketika memburu hewan dijumpai di kawasan 5 rumah itu tadi itu. Maka ini sudah bisa dijadikan laus sudah ini. Karena nggak mungkin ada pembunuh lain. Siapa yang membunuh ini kalau bukan salah satu dari 5 ini. Gitu ya. Sehingga nanti laporannya itu bukan salah satu. Ngomong kepada hakim, mana lausnya itu? Lausnya saya Pak Hakim, anak saya Z ini mati di bloknya ini. Dan di blok ini ada 5 rumah ini Pak Hakim. Maka langsung aja dibunuh. Saya menuduh kepada semuanya 5 rumah yang ada di situ. Gitu. Bukan salah satu, supaya tidak remang-remang nanti laporannya. Paham ya? Tapi di Bajuri itu lebih gampang. Dikasih contoh seperti ya gerbong kereta api ya, mungkin begitu. Yang paling pas di gerbong kereta api tadi itu. Wa kadza la tafarraqa jam'un mahsurun an qatilin bi tasawwuri ijtima'ihim 'ala qatli ka anisdahamu 'ala babil ka'bah aw bi'rin thumma tafarraqu anhu bi khilafi ghairil mahsurin fala tusma'u da'wa 'alaihim gitu. Dicontohkan di sini pintunya Ka'bah. Pintunya Ka'bah kan sempit, tempat yang sempit. Ya kan? Wallahu a'lam. Mungkin ini ya hanya tempat sempit ya. Aw bi'rin, atau sekeliling daripada di kawasan apa? Bi'ir. Atau di dalam sumur. Walhasil tempat sempit. Yang paling pas ya gerbong kereta api atau lift. Lift di hotel-hotel itu yang mau naik itu kan hanya cukup untuk 7 orang gitu. Ya. Z misalnya sehat walafiat, dilihat di CCTV sehat, masuk ke lift yang naik itu di hotel biasanya, yang cukup 7 orang, masuk ke situ, dilihat di CCTV sehat walafiat, ya. Di dalam lift itu ada Z dan ada 6 orang, berarti 7 sama Z. Setelah selesai, tafarroko jam'un mahsurun, ya 6 orang tadi itu keluar, berpisah dari lift, nyampe ke lantai atas, ternyata si Z sudah menjadi mayat di dalam lift itu. Nah ini laut sudah pasti sudah laut ini, dibunuh oleh mereka ini ya, dibunuh oleh mereka. Oh masuknya sehat, keluarnya langsung mereka berpisah, tafarroko jam'un mahsurun tadi itu berpisah, mencar, Z mati di situ. Ini laut haliyah sudah. Gitu. Jadi intinya laut haliyah ini nggak harus di blok atau di desa. Walhasil di suatu tempat yang mana di tempat ini sudah tidak dimungkinkan lagi kecuali pembunuhnya yang mereka. Berarti sangat kecil gitu. Beda sama Z ini mati di tengah-tengah orkes gitu ya.
konser apa gitu di lapangan, mati di tengah situ. Siapa yang membunuh ribuan orang ini? Ya ini nggak bisa dijadi lauth gitu, karena ini indikasi yang sangat lemah, ini nggak kuah. Kecuali dikatakan, kecuali Pak Abdurrahman tadi itu menentukan, nah ini ada di maksurin minhum, mungkin amina dakwa alaihim katanya. Si Z ini mati di tengah-tengah konser di lapangan stadion. Tapi Pak Abdurrahman tahu, mungkin pakai drone atau gimana mengintai dari jauh. Tahu 3 orang itu. Ngomong ke Hakim, Hakim anak saya ini memang mati bukan di tempat sempit, bukan di mahal lah, bukan di tempat yang orang-orangnya di situ sedikit banyak, tapi Pak Hakim apa? Saya tahu siapa yang membunuh itu. Saya ngelihat atau saya dapat laporan. Siapa? Monik, ini 3 orang. Nah, maka boleh kalau seperti itu ya, walaupun di tempat yang memungkinkan yang lebar yang banyak orang. Gitu. Dan juga bisa dijadi lauth katanya. Misal ada 2 geng, ya. Ada 2 geng bertempur. Walau taqatala safani bi anil tahamal qitalu bainahuma wa kashafa an qatilin min ahadihima hasala al-lawthu fi haqqi safil akhar li anna al-ghaliba anna safahu la yaqtuluhu. Betul. Jadi ada 2 geng bertempur. Ada korban jatuh. Maka sudah jelas siapa yang membunuh yang jatuh ini. Enggak mungkin satu gengnya, satu teman dengan gengnya, pasti yang membunuh geng yang musuhnya. Maka ini sudah dijadi lauth, begitu. Bisa sudah dijadi lauth di persidangan. Paham ya? Si Z mati, didapati bangkainya di daerah itu, atau di gerbong itu, atau di lift tadi itu ya ulat, bangkainya. Atau kalau bukan bangkainya, tapi ba'duhu, yang dijumpai, yang didapati itu hanya sebagian saja ya ulat, bagian dari anggota badannya. Tapi dikatakan di Bajuri, anggota badan di sini harus anggota badan yang sekiranya Z ini nggak mungkin hidup sudah. Makanya kasus Kosama ini nggak bisa terlaksana kecuali dalam kasus pembunuhan saja. Kalau hanya pemotongan atrof nggak bisa. Dicontohkan seperti apa? Seperti apa? Di Fathul Gharib, kalau Sihi dijumpai kepalanya Z, orang kalau sudah kepalanya terpotong ya pasti mati sudah. Berbeda kalau cuma yang dijumpai tangannya Z misalnya atau jarinya Z, ya nggak bisa Kosama ini. Gitu. Kepalanya Z dijumpai di lift, kepalanya Z dijumpai di gerbong kereta api, badannya nggak ada di mana, maka ini bisa Kosama gitu. Karena sudah pasti mati ya. Atau dijumpai tadi itu fi mahallatin munfasalatin an baladin. Kalau mahallahnya itu mutasilah, nggak bisa dijadi lauth. Ya, mutasilah, nyambung itu. Nyambung dengan kota, rame. Kemudian di sini ada 3 rumah atau 4 rumah, nyambung lagi nggak bisa. Karena kemungkinan besar si Z ini yang membunuh bukan 5 orang, bukan 5 rumah tadi itu. Kemungkinan banyak orang atau orang lain gitu. Berbeda sama mahallah yang munfasilah seperti di bawahnya Gunung Semeru. Pasti mereka kan yang membunuh sudah, nggak ada lain gitu. Atau yang terakhir, akhirnya, tinggal sedikit ini, terakhir. Atau dijumpai di satu desa agak besar lagi. Desa ya, lebih besar dari mahallah. Fi qaryatin, tapi desanya ini sangat kecil. Ya, mungkin pemukiman seperti kemarin itu ya. Sangat kecil, yang mana penduduknya di desa tersebut bisa dihitung. Gitu. Kemudian penduduk di desa itu nggak ada lain kecuali musuhnya Z. Z masuk ke desa kecil yang penduduknya di desa tadi itu bisa dihitung ya ulat, bisa dihitung dan penduduknya itu memang musuh-musuhnya Z gitu. Nah, maka ini bisa dijadi lauth sudah ya, lauth haliyah gitu. Wallahu a'lam bishawab.